Hadirin, akan datang suatu saat ibu, bapak berpisah dengan kita. Andai malaikat maut menjemput orang tua, andai saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah terbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, gurauannya, nasihat, doanya. Andai kata orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak akan lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak lagi bisa memijat kakinya, tidak lagi bisa mencium tangannya. Andai kata orang tua kita sudah diusung menuju pekuburan, ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sudah itu hanya tinggal nisan yang bisa kita raba, dan penyesalan. Mengapa selagi ada disia-siakan? Ketika sampai ke rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal foto dan pakaian yang tergantung di dinding, serta kepedihan. Mengapa ketika ada disia-siakan? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk bisa membahagiakan orang tua, sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu? Kenapa selalu kikir, serba dihitung, padahal orang tua tidak pernah berhitung memberikan kebaikan kepada kita? Hadirin, hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Oh Bunda, ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Episode kali ini kita akan belajar tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq." Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka pada saat itu pula rezekinya terputus. Pada saat itu pula rezekinya terputus. Fa innahu yanqati'u anhu rizq. Terputus rezekinya. Nah, berdasarkan hadis ini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ya, dalam hidup ini manusia kan butuh rezeki. Keluar pagi, pulang malam cari rezeki. Ya, padahal kuncinya rezeki ada di mana itu? Mendoakan orang tua. Kalau tidak mendoakan rezekinya terputus. Berarti kalau mendoakan rezekinya tidak akan terputus. Makanya kalau pengen rezekinya nggak putus-putus, ya maka doanya juga jangan putus. Jangan mendoakan orang tua cuma sehari sekali. Ya, kalau mendoakannya sehari sekali, ya rezekinya ya sehari cuma sekali. Tapi kalau dia mendoakan orang tuanya tanpa henti, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, maka rezekinya juga tidak akan dihentikan.
Allah akan datangkan rezekinya dari segala arah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua luar biasa. Baru sekedar berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Baru sekedar berhenti mendoakan ya. Bukan yang lain, apalagi yang lain. Berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Dan jangan batasi rezeki cuma materi. Ini macam-macam nih, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, ketentraman, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya taufik untuk ibadah, apapun itu, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik akan dihentikan kalau orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita paling sedikit habis sholat itu sebelum mendoakan siapapun dan apapun, ya doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis azan, kita mendengar suara azan, kita akan baca doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu jangan langsung ditutup dengan sholawat. Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru nanti ditutup dengan sholawat. Kenapa demikian? Satu, mendoakan orang tua pahalanya luar biasa, tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, doa di antara azan dan iqamat dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sangat kabul, dan waktu kabul itu kita gunakan untuk mendoakan orang tua. Nah, siapapun yang merasa kok rezekinya agak susah, rezekinya sulit, maka cek bagaimana hubungan dengan orang tua. Mendoakan orang tua itu tanda bahwasanya hatinya dekat sama orang tuanya. Ya, mendoakan hatinya dekat sama orang tuanya. Cek hubungan dengan orang tuanya dan mulailah untuk mendoakan orang tua kita tanpa pengetahuan orang tua kita. Nah, di tengah malam, bahkan di tengah majelis, saat orang tua kita nggak ngerti, ya ternyata kita nangis lagi doakan orang tua kita. Nah, itu membawa keuntungan untuk yang berdoa dan keuntungan untuk yang didoakan. Nah, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah, yang mendoakan kita kapanpun kita berada dimanapun kita, dan juga Allah jadikan orang-orang tua kita ridho kepada kita semua. Orang tua kita selamat dunia dan selamat akhirat, dan orang tua kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian, semoga barokah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah, ada cara meninggikan derajat ayah, baik di dunia maupun di surga lewat anak. Caranya dengan beristighfar. Dan istighfar ini membaca anaknya untuk orang tuanya, untuk ayahnya atau untuk bundanya. Ini saya kutip dari haditsun hasan dari Ibnu Majah. Innal abda la turfa'u lahu ad-darajah fayaqulu ay rab anna li hadha fayaqulu bistighfari waladika laka min ba'dika. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar derajatnya di surga akan diangkat. Lalu hamba itu berkata, ya Rabb, bagaimana hal ini terjadi padaku? Allah menjawab, itu karena istighfar anakmu untukmu setelah kamu meninggal dunia. Nah, ternyata istighfar ini dapat meninggikan derajat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bisa semakin banyak istighfarnya seorang anak, maka semakin tinggi derajatnya. Nah, para ayah, tentu kalau ingin punya anak seperti itu, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus banyak beristighfar. Ketika kita beristighfar, niatkan juga memohonkan ampun atas dosa-dosa kedua orang tua kita. Sebetulnya ketika sering berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah masuk sebetulnya kategori Rabbighfirli. Ada kata-kata ighfirli wali walidayya dan untuk kedua orang tua, kau sudah masuk. Tetapi di sini karena redaksinya bistighfari waladika, kamu akan diangkat derajatmu gara-gara apa? Istighfar anakmu setelah kamu meninggal dunia. Nah,
bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, saat beristighfar, misalnya di awal pagi 100 kali, di awal malam 100 kali, diniatkan itu untuk kedua orang tua, itu sampai berdasarkan hadis Hasan dari Ibnu Majah ini. Bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan banyak sekali riwayat-riwayat tentang hadis ini. Nah, karenanya beristighfarlah yang banyak. Lalu setelah itu ajarkan anak kita untuk beristighfar juga kepada Allah. Dan ketika beristighfar niatkan buat kita juga. Insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah angkat derajat kedua orang tua kita. Kalau di surga diangkat, otomatis di dunianya juga diangkat. Walaupun hadis ini terkait dengan setelah meninggalnya, dibacanya setelah meninggalnya. Maka kalau dia belum meninggal, tetap bisa kita bacakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan setelah dia meninggal dunia, misalnya kita mau ziarah kubur, kita beristighfar sepanjang jalan menuju kuburan. Sampai di sana juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dilapangkan kuburnya, ditinggikan derajatnya kedua orang tua kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.